Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, lagi-lagi Pak Jokowi menunjukkan kelasnya ya teman-teman, ketika Egy Sujana dan Damai Harilubis ini datang ke kediaman Pak Jokowi. Dan lagi-lagi ketika silaturahmi yang baik ini sudah terjadi, malah Refly Harun dan Roy Suryo di sini menghembuskan isu lagi-lagi yang negatif kepada Pak Jokowi gitu teman-teman. Dan di sini luar biasanya ya, kita akan simak nanti sedikit bagaimana Pak Jokowi ini tidak mau fokus pada isu negatif yang dihembuskan atau pada motivasi daripada Egy Sujana maupun daripada Damai Harilubis. Yang jelas Pak Jokowi melihat ya silaturahmi adalah hal yang baik dan hanya fokus pada itu. Bahkan Pak Jokowi tidak mau tahu apa motif daripada Egy Sujana dan Harilubis ya teman-teman. Jadi ini benar-benar udah levelnya ini di atas semua ya teman-teman, orang yang memfitnahnya gitu teman-teman. Tapi kita simak dulu ya beberapa video berikut ya biar ada gambaran teman-teman. Ini buku buat Pak Jokowi ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready, triliunan maksudnya itu. BES itu Bank Egy Sujana ya, atau balad Egy Sujana itu soal lain. BES mengklarifikasi dengan bukti-bukti dan saksi. Titik 2. 1. Bahwa BES benar mendatangi JKW, dia bilang JKW, atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Bahkan dikondisikan ke LN, pasti luar negeri ini, dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready, triliunan maksudnya itu. Tapi akhir jalan ke luar negeri itu, tawaran deal BES mesti bersedia minta M pada J, maksudnya minta maaf pada Jokowi. Demi Allah, BES menolaknya hingga gagallah deal tersebut. Ya, ini isu pertama dari Refly Harun setelah Egy Sujana dan Damai Lubis bersilaturahmi ke rumah Pak Jokowi. Kita simak isu kedua yang dilempar oleh Roy Suryo teman-teman. Di TV yang lain, dalam acara live juga, Pak Egy Sujana mengatakan nggak ada maaf-maafan. Bahkan dia mengibaratkan kedatangan saya dan Damai Harilubis itu bagaikan Nabi Musa dan Nabi satu lagi, Nabi Harun mendatangi Fir'aun. Egy Sujana dan kemudian Damai Harilubis itu akan membuat orang-orang itu bertanya-tanya, dan sekaligus orang-orang itu akan membuat satu pemikiran di kepala, dan pemikirannya adalah budrek mereka. Ya, budrek itu pusing. Jadi silakan orang-orang pusing, budrek ya. Menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati. Ya, telah hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Harilubis SH ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari
pertemuan silaturahmi itu ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Ya. Luar biasa ya Pak Jokowi ya. Dia setelah difitnah bahkan membuka peluang restoratif justice, teman-teman, dan saya baca berita itu sudah terjadi, artinya sudah tidak tersangka lagi ya. Bahkan Pak Jokowi ketika di luaran sana mereka egonya masih tinggi dan tidak mengakui ada permintaan maaf. Pak Jokowi tidak mau fokus pada ada atau tidaknya permintaan maaf. Yang jelas niat silaturahmi itu saya hormati dan hargai. Bisa nggak level para pemfitnah Pak Jokowi ini sampai di sini? Wah, ini level yang berbeda, teman-teman. Ini kalau hatinya tidak luas, ini tidak bisa memaafkan dan menghargai silaturahmi. Ya, di mana-mana kita tahu kalau ada orang yang menyakiti kita, sulit bagi kita menerima apalagi menghargainya, tapi tidak dengan Pak Jokowi. Bahkan nama Egy Sujana dikatakan di depannya itu Prof. Ya, ini kan luar biasa menghormati ya teman-teman. Padahal presiden loh, ini presiden ke-7 ya Pak. Jangan disangka Pak Jokowi ini orang biasa, ini presiden loh. Tapi dia mau merendahkan egonya, rendah hati, menghormati orang yang kalau secara pencapaian sih wah Pak Jokowi ini di atas para pemfitnahnya gitu teman-teman. Tapi dia mau menjaga silaturahmi ya teman-teman. Luar biasa deh. Ini menjadi pertanyaan saya dalam hal ini, maaf nih Pak Jokowi yang mengajukan gugatan, laporan ke Polda Metro ke Jaya. Polda. Nah, tentu dia adalah sebagai pihak yang merasa dirugikan. Nah, kalau disebutkan ijazahnya dia itu ada masalah, selama ini kita semua tahu lewat ijazah hasil produk daripada UGM tersebut itu sudah digunakan beliau ya di Solo waktu wali kota, gubernur waktu di DKI Jakarta, dan 2 periode di Presiden. Ya, presiden. Nah, dia tidak merasa ada masalah dengan ijazahnya dia sendiri. Nah, kalau ada yang mempersoalkan ijazahnya dia itu palsu atau tidak benar, nah ini menjadi pertanyaan yang krusial bagi saya. Apa kepentingan? Apa legal standing? Jokowi bayar ES miliaran, bahkan akan memberikan proyek senilai triliunan. Wow. Dari semua teori sampah mengenai ijazah palsu ini, menurut saya teori ini adalah teori tersampah dari semua sampah yang ada. Ngapain seorang pelapor membayar kepada tersangka? Jokowi itu sebagai pelapor, posisinya itu sudah 90% menang untuk menggiring mereka ke pengadilan. Bahkan salah satu klasternya berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan oleh penyidik. Tinggal nunggu kejaksaan P21 lalu akan dilakukan persidangan. Kalau misalnya tersangka yang membayar kepada pelapor itu masih masuk akal. Karena mungkin untuk supaya cabutan laporan atau supaya restoratif justice. Tapi kalau misalnya ada orang berpikiran bahwa pelapor membayar tersangka, untuk apa? Tersangka itu benar lagi udah berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, sebentar lagi udah disidang. Yaitu teman-teman bagaimana isu dilemparkan ketika Prof. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis silaturahmi ke Pak Jokowi, dikatakan tidak ada minta maaf, lalu dikatakan juga Pak Jokowi menawarkan proyek-proyek yang menggiurkan tadi oleh Refli Harun, ya tapi logika saja, ya iya masa tersangka yang disodorkan berbagai proyek, harusnya kan ya
yang menyogok itu kalau secara logika ya orang yang agar diberikan atau punya kuasa atau punya hak memberikan pengampunan atau restoratif justice tadi kan sebenarnya. Jadi ini benar-benar sudah kelimpungan ya sepertinya melihat tidak semuanya ini kompak mempertahankan argumen tentang ijazah palsu Pak Jokowi ini karena mereka mulai tercerai berai ya teman-teman. Jadi ini Pak Jokowi sudah menang telak tapi dia tidak mau semena-mena, dia tetap memberikan maaf bagi orang yang mau ya mengajak dia menuju jalan damai ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya.